Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur bagi Allah atas rahmatnya, hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dapat kita manfaatkan untuk beraktivitas. Antara lain, pada hari ini dengan izin Allah kita sama-sama masih bisa melaksanakan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Dan tentu harapan kita semua apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tersanjungkan kebanggaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya yang setia mengikuti semua ajakan dan perintahnya. Harapan kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah, semoga kita tergolong umat yang selamat, yang beruntung, yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam arti berusaha semaksimal mungkin, berupaya sekuat tenaga kita dalam hidup ini untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan selalu berusaha pula sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita di dunia ini, untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena satu-satunya bekal yang akan bisa menyelamatkan kita menghadap Allah kelak adalah takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Sudah 7 bulan negara kita ditimpa wabah COVID-19, sehingga banyak orang yang stres, yang ketakutan, sehingga mereka enggan mendekat kepada tempat ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155, bagi orang yang beriman diperintahkan untuk bersabar apapun keadaan yang terjadi di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jelas bahwa kami pasti akan uji kalian semua. Yang pertama dari rasa takut. Semua manusia pasti takut dengan kejadian apapun. Namun ketakutan itu jangan dipanjang-panjangkan. Jangan sampai melalaikan diri kita kepada Allah. Takut ada kalanya menjauh, takut ada kalanya mendekat. Itulah, semua orang merasakan takut. Bagaimana takutnya orang ketika dia sedang kena musibah? Tentunya kita menjauh. Caranya seperti apa? Bagaimana kalau kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menjauh? Tentu mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah karena kita takut, tentunya kita banyak berzikir kepada Allah dan banyak sering mendekati rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut tidak naik kelas, tentunya kita prihatin banyak belajar. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Covid ini tidak seberapa dibanding dengan yang pernah terjadi di Indonesia ini. Sebenarnya di negara kita ini sudah terjadi 3 kali. Ini yang ketiganya dan ini yang paling ringan. Mari kita membuka sejarah. Bagaimana yang pernah terjadi 580 tahun yang lalu. Khususnya di Jawa Timur, yaitu Allah timpakan musibah yang besar, yang dalam kitab disebut penyakit taun. Kalau orang sana bilang penyakit pagebluk. Pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, malam meninggal. Malam sakit, pagi meninggal. Lebih cepat dan lebih keras. Sehingga pada saat itu terjadi di Jawa Timur, yaitu pada zaman Syekh Maulana Ishaq, seorang waliullah, salah satu di antaranya wali 9. Syekh Maulana Ishaq datang dari Pasai, Aceh, datang ke Jawa Timur menegakkan agama Islam. Pada saat itu semua di sana masih beragama Hindu. Lalu pada saat itu Allah timpakan musibah taun yang sangat ganas. 1 hari ratusan bahkan ribuan orang meninggal. Sehingga
Di saat itu khususnya di kerajaan Blambangan yang bernama Prabu Menak Sembuyu itu kebingungan karena rakyatnya tinggal sedikit. Bahkan anak pun atau anaknya pun yang bernama Sekar Dadu itu terjangkit pula penyakit seganas itu, sehingga beliau kebingungan saking sayangnya dengan anaknya. Akhirnya apa? Beliau mengundang semua para dukun, para nurmal, para tabib dan sebagainya. Ternyata tidak ada satupun yang keterima oleh Allah. Dan akhirnya mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengobati anakku Sekar Dadu sampai sembuh, kalau dia laki-laki akan aku jadikan menantu alias suami dari anakku Sekar Dadu, Dewi Sekar Dadu. Kalau dia perempuan akan aku angkat menjadi anak, yaitu saudara dari anakku Dewi Sekar Dadu. Dan ternyata beliau mendengar ada seorang sakti yang tinggal di gunung. Kemudian diperintahkan oleh beliau, datang para nih dijemput. Akhirnya beliau mau datang ke kerajaan itu dengan syarat, kalau memang anaknya bisa sembuh, saya meminta beliau Prabu Menak Sembuyu harus masuk agama Islam. Dan disetujui. Akhirnya beliau dijemput dan diobati dengan izin Allah. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, aku akan mengobati Ananda Dewi Sekar Dadu dengan izinmu, mohon izinmu, mohon redomu ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah. Dengan membacakan surah Al-Fatihah, ditiupkan 3 kali badannya, lalu ternyata dengan izin Allah sembuh. Dan akhirnya apa? Beliau sesuai dengan janjinya dinikahkan dengan Ananda Dewi Sekar Dadu. Setelah itu ternyata hati sang raja itu hanya pura-pura, karena nggak suka meninggalkan agama nenek moyang, nggak terima dia. Dan akhirnya terjadi apa? Dia menyuruh pasukannya untuk membunuh dengan keji kepada Syekh Maulana Ishaq. Dan beliau mendengar mohon kepada Allah. Kemudian beliau datang ke Syekh. Beliau datang kepada Sunan Ampel, Raden Rahmat, diperintahkan untuk kembali kepada Pasai. Kesanalah kamu pergi. Akhirnya beliau pergi ke Pasai, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pesan, wahai saudaraku Raden Rahmat Sunan Ampel, apabila istriku nanti melahirkan, tolong beri nama anakku itu Raden Paku. Kemudian dalam keadaan hamil 7 bulan, istrinya ditinggal beliau berkarantina di Pasai. Beliau di sana memohon kepada Allah, mohon keselamatan istrinya, mohon keselamatan anaknya, kan akan menjadi penerus menegakkan agama Allah. Dan ternyata setelah beliau pergi meninggalkan Blambangan, yaitu Prabu Menak Sembuyu, semakin sakit hatinya. Dan bahkan anak itu lahir mau dibunuh, sehingga ibunya yang bernama Sekar Dadu menyerah, silahkan, yang penting jangan anak ini, saya saja Anda, saya saja ayah Anda, jangan sampai anak ini yang tidak bersalah, bunuhlah saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka anak itu dibuatkan peti, kemudian dibuang ke tengah lautan. Dan disitulah Sekar Dadu seorang ibu tidak tega melihat anaknya dibuang di tengah lautan, lalu melarikan diri ke tengah hutan. Sampai sekarang itu tidak tahu rimbanya di mana dan kehilangan jejak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya apa? Ada seorang pedagang yang akan menuju Bali. Di Selat Bali kapalnya tidak bisa jalan. Kemudian diperiksa, ternyata di dekat kapal itu menyangkut dengan peti. Kemudian diangkat petilah itu, dibuka, dikirain dia emas, harta yang berharga, ternyata dibuka isinya bayi.
anak laki-laki yang sangat gagah, ganteng. Kemudian kapal mau melanjutkan ke Bali, tidak bisa, dan akhirnya kembali pulang. Dan beliau menyampaikan peti itu kepada majikannya yang bernama Nyai Gede Pinati, seorang janda yang tidak punya anak, kaya raya. Akhirnya beliau mengangkat anak itu, dididik dan dikasih nama Joko Samudro. Akhirnya umur 11 tahun beliau serahkan kepada Sunan Ampel itu, dan akhirnya dididik Sunan Ampel, dan bertemulah kepada beliau dididik. Seumur dewasa akhirnya diperintahkan untuk pergi ke Mekah. Ternyata sampai ke Pasai beliau ketemu dengan ayah andanya Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya beliau disempurnakan namanya, yaitu Syekh Maulana Ainul Yakin, yang sekarang makamnya ada di Giri, salah satu daripada Wali Songo. Itulah sejarah yang pernah terjadi. Pun pula sama tahun 60 terjadi khususnya wabah ini di Jawa Tengah. Satu hari tidak terhitung mayit bergelimpangan di jalan-jalan karena ganasnya penyakit saat itu. Maka untuk itu kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kesabaran, karena semua itu merupakan ujian Allah. Tapi Allah kasih tahu, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Insya Allah kalau kita sabar menahan apapun yang terjadi ini, insya Allah diri kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kejadian yang kedua, bagaimana yang pernah terjadi kepada Nabi Soleh. Beliau dihina, diejek, mau dibunuh oleh kaumnya ketika beliau menciarkan agama, mengajak beriman kepada Allah, sehingga ontanya beliau disembelih oleh orang-orang kafir, dan Allah marah, Allah murka. Negara itu Allah turunkan penyakit. Yang pertama, tidak diturunkan hujan oleh Allah selama 7 tahun. Kemudian Allah perintahkan, Soleh, keluar kau dari negaramu, keluar kau dari negara Mesir. Beliau keluar, mengajak dengan teman-temannya, dengan seiman atau kaumnya yang mengikuti beliau, yang beriman kepada Allah. Akhirnya beliau diajak masuk dalam gua, bertafakur, berkarantina selama kurang lebih 40 hari beliau di sana, memohon kepada Allah atas keselamatan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi, yaitu negara itu hari pertama ditinggalkan oleh Nabi Soleh, Allah turunkan penyakit, semua badannya orang itu berubah menjadi merah semua. Kemudian hari berikutnya berubah menjadi kuning semua, dan hari berikutnya 3 hari berturut-turut berubah menjadi hitam, dan akhirnya semua mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan kemudian Allah memerintahkan, keluar Nabi Soleh dengan orang-orang yang mengikuti kamu. Akhirnya beliau keluar dari gua itu, dan ternyata negaranya sudah habis manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, bagaimana yang pernah terjadi kepada Nabi Yunus ketika beliau menegakkan agama Allah, mengajak beriman kepada Allah, ditentang habis-habisan, bahkan mau dibunuh. Dan Allah memerintahkan, Yunus, lari kau, keluar kau dari negaramu. Sehingga beliau menumpang kapal orang asing, dan di dalam kapal itu ternyata kapal itu oleng dan ketakutan semua penumpang. Akhirnya semua apa yang dibawa diceburkan ke tengah laut, dibuang ke tengah lautan, dan ternyata kapal itu masih oleng pula. Akhirnya apa? Harus dikurangin orangnya karena mungkin keberatan muatan. Kemudian ternyata itu diundi. Undian pertama yang keluar Nabi Yunus. Kemudian rasanya tidak adil kalau cuma 1 kali, diundi lagi. Yang keluar Nabi Yunus juga. Kemudian diundi sampai ketiga kalinya, ternyata yang keluar juga Nabi Yunus. Dan beliau tahu diri, memang karena aku kapal ini oleng, maka beliau menjeburkan diri ke lautan, dan ternyata sudah disambut oleh ikan nun.
atau ikan hiu. Ada yang menafsirkan ikan paus. Di dalam ikan hiu itu beliau masuk ke perutnya dan sangat gelap. Tetapi beliau ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan membaca kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perut ikan yang segelap itu seketika menjadi terang benderang seperti siang hari. Dengan izin Allah, Nabi Yunus dibawa oleh ikan itu lari kemana-mana sampai melewati 40 negara. Dalam masa 40 hari perut ikan itu mual dan muntah kembali, yaitu akhirnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah lewat perut ikan hiu dan muntah, akhirnya beliau kembali ke negaranya. Ternyata semua orang yang ingkar kepada Allah mati semua, tinggal hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah riwayat yang harus kita ketahui dan kita pelajari agar supaya diri kita ini tidak keterlaluan takutnya kepada Allah. Maka untuk itu perlu kita ketahui bahwa hal apapun yang terjadi di dunia ini tentu ada obatnya. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan Rasul pernah mencontohkan bagaimana ketika beliau diracun oleh orang-orang kafir. Dalam minumannya dikasih racun, setelah diminum Rasulullah, maka Allah perintahkan Jibril, turun Jibril, bawa ini kurma. Akhirnya Jibril turun, wahai Muhammad, makanlah ini kurma, karena engkau sedang diracun oleh orang-orang kafir, agar racun itu hilang. Maka beliau makan itu kurma yang namanya kurma ajwa. Dimakan, dikasih oleh Jibril 3 butir kurma ajwa, lalu dimakan, dan dengan izin Allah hilanglah racun itu. Kemudian bijinya ditanam oleh baginda Rasulullah SAW sampai sekarang ini, yang sering orang menyebutkan atau mengatakan ini kurma Nabi, yaitu kurma yang datang dari surga, sebagaimana yang pernah terjadi kepada Siti Maryam ketika melahirkan Isa. Allah berikan makanan buah-buahan dari surga, tidak ada yang tahu datangnya, baik itu anggur, apel dan sebagainya. Itulah yang pernah terjadi, agar supaya kita ini bisa semakin kuat keimanan kita dan kokoh keimanan kita, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kedua, apabila kita ingin diselamatkan oleh Allah dari wabah ini, jangan lupa setiap hari membaca dengan kalimat ya salam, ya salam, ya salam sebanyak 136 kali. Allah berjanji, barang siapa yang mau membaca kalimat ya salam dalam satu hari 136 kali, maka Allah akan jaga dirinya, batinnya, zahirnya dari wabah apapun, insya Allah, apabila kita mau menjalankannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan siang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil adzim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun,
ittaqullaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbi'ati bi qudsihi qala ta'ala wa lam yazal alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wardallahumma 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-akramin وعلى التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن الحال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة